Selamat malam, kembali lagi ketemu sama Denny Narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Malam hari ini saya akan membacakan sebuah cerita mengenai teror Parakang yang berlatar di Sulawesi. Ujang dan Rahmat, dua sahabat yang berasal dari Jawa Barat, tak pernah menyangka akan terlibat dalam pembangunan masjid di sebuah desa terpencil di Sulawesi. Mereka bergabung dalam program relawan dari Lembaga Kemanusiaan untuk membantu masyarakat di Kampung Batu Buleng, desa yang terletak di balik bukit tinggi, jauh dari kemajuan kota. Masjid di desa itu hancur akibat gempa, dan warga tak punya cukup dana untuk membangunnya kembali. Bagi Rahmat, ini adalah kesempatan berbuat lebih banyak demi agama. Sementara Ujang, meskipun penakut, mengikuti sahabatnya demi membantu orang lain. Sesampainya di desa, mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Udara terasa berat dan ada kecemasan yang tidak bisa dijelaskan. Pak Daeng, kepala desa, menyambut mereka dengan ramah, namun matanya menyiratkan kekhawatiran yang mendalam. Warga tampak senang dengan kedatangan mereka, tetapi ada ketegangan yang terasa di balik senyum mereka. Malam pertama, Ujang dan Rahmat menginap di rumah seorang wanita bernama Inang yang baru saja melahirkan. Rumah itu sederhana, terletak di sebelah rumah yang mereka tinggali. Jadi Bu Inang ini punya dua rumah yang bersebelahan. Satu mereka tinggali sendiri, dan sebelahnya sementara ditinggali oleh Ujang dan Rahmat. Bayi Inang sering menangis sepanjang malam, dan Inang terlihat lemah dengan wajah yang pucat. Suaminya, Arif, adalah petani yang sering pulang larut malam. Sejak awal, Ujang merasa suasana malam di desa ini terlalu sunyi, namun dipenuhi bisikan angin yang mencekam. "Mat, kamu ngerasa nggak ada yang nggak beres di sini?" bisik Ujang saat mereka duduk di beranda pada malam hari. Rahmat mengangguk tenang. "Mungkin suasana desa yang terpencil memang begini, Jang. Jangan terlalu khawatir. Kita di sini untuk membantu." Namun tak lama kemudian suara geraman terdengar dari arah pepohonan di pekarangan. Ujang merasa merinding, dan langkah-langkah aneh mulai terdengar, seperti ada sesuatu yang bergerak di luar. Mereka berdua saling berpandangan. Rahmat bangkit dan menyorotkan senter ke arah suara, namun hanya kegelapan yang terlihat. Namun di balik dedaunan, tampak bayangan besar bergerak cepat seperti siluman anjing. Keesokan harinya warga berbicara tentang Parakang, makhluk jadi-jadian yang sering mengincar wanita yang baru melahirkan dan bayinya. Ujang ketakutan mendengar kisah itu. Wanita yang tinggal di sebelah rumah mereka, Inang, adalah target potensial. Warga memberi peringatan untuk tidak keluar di malam hari dan selalu berjaga, terutama jika mendengar suara aneh. Malam berikutnya suasana semakin mencekam. Angin kencang bertiup dan suara geraman itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Ujang dan Rahmat mendengar langkah kaki mendekat, dan tiba-tiba sosok besar muncul dari balik pepohonan. Parakang itu menyerupai siluman anjing dengan tubuh kekar penuh bulu hitam kasar, rahang panjang dengan gigi tajam, dan mata merah yang menyala di kegelapan. Makhluk itu bergerak mendekati rumah Inang, seolah mencari jalan untuk menyerang bayi yang berada di dalam. Ujang hampir tak bisa bernapas. Tubuhnya gemetar ketakutan. Rahmat dengan tenang dan penuh keyakinan mulai melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Senter diarahkan ke makhluk itu, dan Parakang menoleh, menggeram ganas sebelum melangkah ke arah mereka. Namun desa ini sudah menyiapkan jebakan. Pak Daeng dan beberapa warga menyiapkan jebakan babi hutan di sekitar rumah Inang. Ketika Parakang melangkah lebih dekat, tiba-tiba jebakan terpicu. Parakang terperangkap. Tali menjerat kakinya dan jebakan kayu menghimpit tubuhnya. Makhluk itu meronta-ronta, melolong keras, dan seketika tubuhnya mulai berubah.
Dari sosok siluman anjing, Parakang perlahan kembali menjadi manusia. Semua warga berkumpul, membawa obor dan senjata tajam, menyaksikan perubahan mengerikan itu. Ujang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Parakang yang selama ini meneror desa ternyata adalah Juru, seorang pria pendiam yang tinggal di pinggir desa. Warga sudah lama mencurigainya, namun tak pernah menyangka bahwa dia adalah Parakang. Pak Daeng mendekat, wajahnya suram. "Ini Juru, salah satu warga kita," katanya. Juru yang sekarang dalam wujud manusia tergeletak tak berdaya dalam jebakan. Warga segera mengikat Juru dan membawanya ke hadapan para tetua desa. Sebuah sidang adat dilakukan di tengah malam itu. Hukuman untuk Parakang sudah ditetapkan sejak dulu. Mereka tidak akan dibunuh, tapi akan diusir dari desa selamanya. Rumah Juru akan dibakar dan keluarganya harus meninggalkan desa tanpa kembali. Pak Daeng berdiri di depan warga mengumumkan hukuman. "Kau dan keluargamu akan diusir dari desa ini. Rumahmu akan dibakar. Tidak ada tempat bagi Parakang di sini." Warga membawa obor ke rumah Juru, membakarnya hingga rata dengan tanah. Juru dan keluarganya yang tidak tahu menahu soal kejahatannya hanya bisa menangis. Esok harinya Juru, istrinya dan anak-anaknya diusir dari desa, meninggalkan kampung Batu Buleng hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Ujang meskipun masih merasa takut, mulai memahami bahwa ada kebenaran di balik keberanian Rahmat. Parakang telah tertangkap dan teror desa pun berakhir. Pembangunan masjid selesai beberapa hari setelahnya dan kampung Batu Buleng kembali tenang. Namun kisah Parakang ini akan selalu diingat oleh warga sebagai peringatan bahwa kegelapan, meskipun datang dalam wujud manusia, tak pernah bisa lepas dari keadilan adat.